Menurut Pak Ketua, seberapa penting dan perlunya podcast ini kita lakukan? Podcast ini kan akan lebih real, akan lebih fleksibel, dan terutama dikemas dengan suasana yang santai ini. Yakin dan percaya mungkin ke depan di narasumber-narasumber yang akan dihadirkan oleh KPU bisa lebih memberikan informasi positif untuk kepentingan demokrasi kita. Jadi saya merasa ini langkah maju yang luar biasa dilakukan oleh KPU Kota Mobagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam demokrasi. Halo teman pemilih, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di daerah Kota Mobagu. Saat ini Anda bersama kami di podcast KPU Kota Mobagu. Episode perdana, episode spesial, karena hari ini merupakan launching podcast KPU Kota Mobagu. Tempat di mana kita akan berbincang santai, tapi bermakna dan tentunya seputar demokrasi, kepemiluan, dan juga partisipasi publik. Podcast ini hadir sebagai bentuk komitmen KPU Kota Mobagu untuk lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya sekedar suara di bilik suara ataupun lewat suara, tetapi juga lewat suara di ruang digital seperti ini. Dan di episode spesial perdana pada saat ini kita menghadirkan sosok yang juga spesial, sosok yang tidak hanya mengawal demokrasi, tetapi juga sosok yang selalu siap berbagi cerita dengan kita semua. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mobagu, Bapak Misyart Ajinullah Manopo. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Pak, selamat datang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Pak Ketua, kita akan langsung di sesi bincang-bincang. Tentunya di sesi bincang-bincang ini kita akan fokus pada masalah podcast. Sehubungan dengan hari ini adalah launching podcast KPU Kota Mobagu. Pak Ketua, bagaimana kesan pertama Bapak Ketua setelah masuk ke studio podcast ini? Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih ya Bu Yanti di program podcast KPU Kota Mobagu ini. Ini adalah episode perdana atau launching podcast KPU Kota Mobagu. Tentu secara pribadi saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran KPU Kota Mobagu, apresiasi setinggi-tingginya karena ini adalah wadah yang baik di dunia yang kita tahu bersama perkembangan teknologi informasi dan media sosial. KPU Kota Mobagu menghadirkan podcast sebagai sarana untuk bisa menyampaikan informasi. Selebihnya tentu dengan melihat fasilitas yang disiapkan ini, saya melihat ini sudah cukup baik dan luar biasa. Ide-ide kreatif dari teman-teman, terutama di divisi Parmas dan jajaran di sekretariat yang memfasilitasi bagaimana lahirnya studio podcast yang saya yakin insya Allah ke depan bisa lebih ditingkatkan dan diperbaiki. Itu mungkin kesan saya, dan tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih menjadi narasumber di sesi pertama atau di launching podcast KPU Kota Mobagu. Demikian, Bu Yanti. Ya, terima kasih Ketua. Pastinya kita semua sangat antusias karena ini adalah media yang baru. Harapannya juga bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi, Pak. Pak Ketua,
KPU Kota Mobagu sekarang mempunyai media sosial di beberapa platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan sekarang merambah ke dunia podcast. Menurut Pak Ketua, seberapa penting dan perlunya podcast ini kita lakukan? Kalau saya bicara dulu soal salah satu tugas KPU, terutama KPU Kabupaten Kota, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan, atau di mana di pasal 18, 19, dan 20 tugas, fungsi, dan kewenangan KPU. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, dengan adanya perkembangan zaman, dunia informasi, teknologi, terkhusus dunia media sosial, berbagai platform, tentu apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Mobagu, misalkan di media sosial, ada Instagram, ada Facebook, dan ada beberapa platform lagi, tentu itu adalah wadah yang paling baik. Dan hari ini KPU dengan membuat satu wadah penyebaran informasi lewat podcast ini tentu memberikan energi berbeda dalam dunia media sosial, terutama sosialisasi yang KPU akan lakukan. Karena tentu kalau di medsos KPU, misalkan Instagram, itu terkesan hanya informatif satu pihak. Tapi kalau podcast ini kan akan lebih real, akan lebih fleksibel, dan terutama dikemas dengan suasana yang santai ini. Yakin dan percaya mungkin ke depan di narasumber-narasumber yang akan dihadirkan oleh KPU bisa lebih memberikan informasi positif untuk kepentingan demokrasi kita. Jadi saya merasa ini langkah maju yang luar biasa dilakukan oleh KPU Kota Mobagu. Demikian. Ya, luar biasa sekali Pak. Terima kasih penjelasannya. Benar sekali, karena podcast ini memang jadi media yang sangat relevan, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang serba dinamis. Harapannya ruang seperti ini, semoga lewat ruang seperti ini, informasi KPU itu bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Nah, Pak Ketua, tentang podcast ini, apa yang akan menjadi harapan Pak Ketua ke depannya? Harapan saya secara pribadi maupun sebagai penanggung jawab keluar maupun ke dalam lembaga ini, tentu dengan dunia yang sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, perkembangan teknologi informasi di media sosial dan keterbukaan informasi, sebagaimana aturan dan regulasi yang mengatur bagaimana setiap lembaga itu menyampaikan informasi, terutama lewat keterbukaan informasi publik. Saya berharap program podcast ini bukan hanya program yang formalitas untuk bisa dilakukan oleh setiap lembaga, terutama KPU Kota Mobagu, tapi KPU Kota Mobagu ke depan bisa merancang bagaimana seluruh kerja, tugas, dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan maupun pemilu, juga bagaimana setiap detil kerja-kerja teknis, mulai dari pemutakhiran data pemilih, mulai dari verifikasi partai politik, pencalonan, sampai dengan penetapan, ini bisa disampaikan, diinformasikan lewat podcast ini. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa informasi yang dibalut dengan metode diskusi santai semacam ini akan lebih mampu mengeksplor dan dapat langsung diterima oleh publik, terutama masyarakat, tentang apa sebenarnya yang dilakukan oleh KPU Kota Mobagu. Dan berharap juga ke depan bahwa narasumbernya mungkin bukan hanya dari internal penyelenggara, tapi bisa saja merambat ke
stakeholder lain untuk bisa memberikan informasi tentang tugas dan fungsinya di mana ruang lingkup penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu. Saya pikir itu harapan saya ke depan KPU Kota Mobagu bisa lebih merancang program-program podcast yang diselingi dengan subtema setiap tahapan penyelenggaraan. Demikian. Iya, itu kita aminkan bersama, Pak. Semoga harapannya akan bisa benar-benar terwujud dan semoga podcast ini benar-benar menjadi magnet informasi yang positif dan bisa menjadi jembatan komunikasi dari KPU Kota Mobagu bersama masyarakat. Ya. Dan juga kami dari tim podcast ini akan berusaha untuk maksimal dan konsisten untuk selalu hadir di depan publik agar harapan itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Nah, Pak Ketua, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, boleh kami meminta closing statement atau pesan penutup dari Ketua, khususnya untuk masyarakat Kota Mobagu. Ya, baik, terima kasih. Tentu ini penyampaian saya terkait dengan launching atau dimulainya kegiatan podcast KPU Kota Mobagu ini kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat teman pemilih Kota Mobagu. Yang pertama, bahwa wadah ini adalah wadah informasi, wadah untuk kami bisa menyampaikan terkait dengan informasi tahapan penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu, maupun itu adalah informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dirancang, dijalankan atau dilaksanakan oleh KPU Kota Mobagu. Harapan kami ini bisa memberikan nilai positif dan sekaligus memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat Kota Mobagu bahwa sebenarnya dalam mengawal demokrasi ataupun terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan maupun pemilu, ini penting bahwa setiap informasi yang diperoleh oleh masyarakat adalah benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya. Dan tentu saya berharap juga bahwa ini bisa kepada seluruh masyarakat, publik, terutama yang di media sosial, yang menyaksikan langsung maupun yang lewat streaming, juga bisa memberi respon positif ke KPU Kota Mobagu, karena informasi publik dan respon dari publik adalah sesuatu yang menjadi dasar untuk kami terus berbuat dan merancang semua kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu itu untuk bisa lebih baik. Karena prinsip KPU Kota Mobagu dan prinsip kerja KPU adalah KPU melayani. Sehingga wadah podcast ini adalah bagian dari pelayanan KPU untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tahapan maupun non-tahapan. Terakhir saya ingin sampaikan, Ibu Yanti, bahwa publik merespon terkait apa yang akan dilakukan oleh KPU ketika tidak ada lagi tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Ya, pasti Nah, ini penting karena publik mungkin bertanya-tanya kegiatan apa. Ibu Yanti harus sampaikan bahwa KPU itu sudah punya peraturan KPU nomor peraturan KPU tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih. Iya. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah bagian dari kerja-kerja KPU, bukan tahapan pemilihan, tapi ini adalah kerja dan program sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, pasal 20 ayat 18 sampai dengan 20 terkait dengan tugas, wewenang, dan fungsi serta kewajiban KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan. Dan tentu kami juga punya kegiatan-kegiatan yang sebagaimana instruksi yang dijalankan oleh instruksi yang disampaikan oleh
KPU Provinsi maupun KPU Republik Indonesia. Saya kira itu sebagai closing statement. Sekali lagi, secara pribadi dan secara kelembagaan, atas nama KPU Kota Mobagu menyampaikan selamat pada teman-teman di jajaran tim Parmas yang sudah menyiapkan studio podcast KPU Kota Mobagu ini. Semoga ini menjadi wadah yang informatif dan wadah yang tentu sangat positif untuk kepentingan KPU Kota Mobagu sendiri. Cukup, saya pikir cuma itu. Jadi sekali lagi, Purmanto, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Mobagu yang menyaksikan podcast KPU Kota Mobagu season launching perdana hari ini. Syukur Manto, sekali lagi terima kasih, saya kembalikan. Ya, luar biasa sekali Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak Ketua atas waktu, pemikiran, dan semangat yang sudah dibagikan pada hari ini. Semoga pesan-pesan yang Bapak sampaikan bisa menjadi penyemangat bagi kita. Dan tentu podcast ini bisa menjadi salah satu sarana edukasi politik yang menyenangkan dan pastinya yang membangun. Ya. Teman pemilih, demikian episode perdana podcast KPU Kota Mobagu pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua KPU yang sudah berbagi hal inspiratif dan membuka wawasan kita semua pada hari ini. Semoga obrolan kita hari ini menjadi bekal dan motivasi terutama bagi masyarakat Kota Mobagu. Dan untuk teman pemilih, terima kasih sudah menyimak episode perdana ini. Jangan lupa untuk follow dan share ke teman-teman kalian. Saksikan juga episode selanjutnya karena ada banyak topik menarik dan tentunya dari narasumber yang inspiratif. Saya Yanti Palompapung dan Ketua KPU Kota Mobagu Bapak Misyar Haji Nula Manopo bersama kru pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Di bumi Kota Mobagu kita berdiri teguh menyongsong masa depan penuh semangat yang utuh membawa suara rakyat melangkah bersama untuk demokrasi kita yang lebih baik. Mari bergandeng tangan satukan visi menuju pemilihan yang bersih dan penuh